Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ahmad Suhardi. Saya dari jurusan Ekonomi Islam 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu saya, Bapak Imsar MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan terlebih dahulu. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Adapun pengertian permintaan, permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan variasi harga yang berbeda-beda dalam waktu tertentu. Adapun pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Adapun hukum permintaan, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap suatu barang. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah pula permintaan suatu barang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga itu ada intensitas kebutuhan, dan yang keempat itu ada jumlah penduduk, dan yang kelima itu selera. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, konsep permintaan dalam Islam berbeda dengan konsep permintaan konvensional. Kalau konsep permintaan dalam Islam membahas tentang permintaan barang yang halal, ini artinya seorang muslim dilarang untuk memakan barang-barang yang haram. Sedangkan konsep permintaan konvensional, ini semuanya sama. Orang tidak memandang halal haramnya. Hal ini tergantung dengan orang yang melakukannya itu sendiri. Jika ia menggunakan dengan baik, maka hasil yang ia dapatkan akan menjadi baik juga. Begitu juga untuk keluarganya dan anak-anaknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penawaran. Teori penawaran adalah teori yang menjelaskan tentang suatu barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga yang berbeda dalam waktu tertentu. Adapun hukum penawaran. Hukum penawaran adalah jika makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Begitu juga sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu grafik yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penawaran. Yang pertama itu ada harga itu sendiri, yang kedua ada harapan harga di masa depan, yang ketiga itu teknologi, dan yang keempat itu biaya produksi, dan yang kelima itu persaingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran dalam Islam. Penawaran Islam sedikit berbeda dengan penawaran hedonis. Kalau penawaran hedonis kan barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam artian ini bersifat bebas. Nah, sedangkan penawaran dalam Islam itu barang atau jasa yang akan ditawarkan itu barangnya harus bersifat transparan dan jelas. Dan bagaimana keadaan atau kondisi barang tersebut, agar yang membeli tidak merasa kecewa dan rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, pergerakan dan pergeseran pada kurva permintaan.
Jika permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu sebaliknya, jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang pergeseran dan perubahan kurva penawaran. Pada kurva penawaran ini, jika penawaran bertambah, maka kurva penawaran itu akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jika penawaran berkurang, maka kurva penawaran ini akan bergeser ke kiri. Jadi di antara kedua ini ada hubungan timbal balik, dia saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan suatu keadaan di mana saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang telah disepakati, atau suatu keadaan yang mana permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam menentukan keseimbangan pasar. Tekniknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu secara matematik, yang kedua secara grafik, dan yang ketiga itu secara angka. Secara matematik maksudnya di sini adalah dalam menentukannya itu dengan cara menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang kedua, secara grafik maksudnya di sini yaitu menentukannya dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dari hasil fungsi penawaran dan permintaan. Dan yang ketiga, secara angka, maksudnya di sini dalam menentukannya keseimbangan pasar, yaitu dengan melihat dari kelebihan permintaan dan kelebihan dari penawaran. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.